Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Sobat Sista Praja. Hari ini saya akan menyampaikan materi 1 untuk pelatihan pengadaan barang jasa pemerintah. Sobat Praja yang saya hormati, tentunya materi yang akan saya sampaikan adalah materi untuk persiapan pelaksanaan uji kompetensi level 1 atau level dasar pengadaan barang jasa pemerintah. Baik, saya memperkenalkan diri, nama saya adalah Budi Hermawan, selaku fasilitator pengadaan barang jasa LKPP, sekaligus sebagai Widya Iswara di BPSDM Provinsi Jawa Barat. Baik, kita simak bersama materi 1, yaitu tentang ketentuan umum. Sobat Sista Praja yang saya banggakan, materi ini disusun oleh Ibu Yosi Febriana dan dieditor oleh Bapak Imam Nawawi dari LKPP. Tentunya tujuan dari pembelajaran materi 1 ini adalah pertama, bagaimana peserta mampu menjelaskan ketentuan umum pengadaan barang jasa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah ataupun yang telah direvisi di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres nomor 16 tahun 2018. Indikator hasil belajar di materi 1 ini adalah peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian pengadaan barang dan jasa, mampu menjelaskan ruang lingkup pengadaan barang dan jasa, ketiga, menjelaskan jenis pengadaan pada pengadaan barang dan jasa, dan mampu menjelaskan cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Baik, di submateri 1 ini kita akan coba menjelaskan pengertian tentang barang dan jasa. Pertanyaannya adalah, mengapa pengadaan barang jasa itu perlu diatur? Pengadaan barang jasa pemerintah yang disingkat menjadi PBJP itu merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang tentunya ini perlu diatur. Karena kita hidup dalam suatu organisasi, kita hidup dalam suatu negara, maka setiap anggaran itu perlu dipertanggungjawabkan. Kemudian juga PBJP itu berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional, serta tentunya PBJP ini menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa. Pengertian pengadaan barang jasa itu sendiri adalah kegiatan barang atau jasa yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, baik yang dibiayai oleh APBN dan atau APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Hal ini tentunya sudah diatur di dalam pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Kemudian Sobat Sista Praja yang saya hormati, kita coba lihat garis besar pengadaan barang dan jasa. Garis besar PBJP itu ada 2 tahapan besar. Yang pertama mulai dari proses perencanaan, proses persiapan, dan proses pelaksanaan. Proses perencanaan seperti yang disampaikan di awal itu diawali dengan identifikasi pengadaan barang dan jasa. Identifikasi ini kemudian dilanjutkan dengan penetapan jenis pengadaan barang jasa itu sendiri, kemudian cara, dilanjutkan dengan konsolidasi dan pemaketan waktu serta anggaran pengadaan barang jasa itu sendiri. Nah, perencanaan ini tentunya terdiri atas perencanaan PBJ yang melalui swakelola dan atau perencanaan PBJ yang dilakukan dengan penyedia. Tahap berikutnya adalah persiapan. Nah, persiapan ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama yang dilakukan dengan cara swakelola, selanjutnya adalah pengadaan yang dilakukan melalui penyedia. Sobat Sista Praja yang saya hormati, untuk persiapan swakelola itu diawali dengan penetapan sasaran, dilanjut dengan penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal, serta penyusunan rencana anggaran biaya. Kemudian
Untuk persiapan PBJ yang dilakukan melalui penyedia itu dilakukan dengan tahapan yang pertama adalah menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, selanjutnya adalah menetapkan jaminan uang muka, menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, pemeliharaan, sertifikat garansi, dan atau penyesuaian harga. Ini adalah bagian dari tugas pejabat pembuat komitmen dan dilanjutkan dengan tahap akhir yaitu persiapan pemilihan. Di dalam tahap ketiga, dalam garis besar PBJP yaitu adalah pelaksanaan. Pelaksanaan juga terbagi atas dua. Yang pertama adalah pelaksanaan PBJ melalui swakelola yang diawali dengan pelaksanaan swakelola, kemudian pembayaran swakelola, pengawasan dan pertanggungjawaban, serta serah terima hasil pekerjaan. Kemudian untuk pelaksanaan yang dilakukan melalui penyedia, itu diawali dengan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan bila pekerjaan itu telah selesai. Itu sub materi tentang pengertian pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian kita masuk di sub materi kedua yaitu ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah. Sobat Sista Praja yang saya hormati, ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah antara lain adalah untuk institusi pengguna barang atau jasa. Baik itu di level nasional adalah kementerian dan lembaga, untuk di level daerah atau perangkat daerah baik di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Kemudian juga anggaran belanja atau sumber biayanya. Ya, untuk ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah sesuai yang diatur di dalam pasal 4, sumber belanjanya adalah dari APBN dan atau APBD. Yang kedua adalah pinjaman dalam negeri dan atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga adalah pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Itu sub materi kedua tentang ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian sub materi yang ketiga adalah jenis pengadaan pada PBJP. Ada 4 jenis pengadaan pada pengelolaan barang jasa pemerintah. Yang pertama adalah barang, kedua adalah pekerjaan konstruksi, yang ketiga adalah jasa konsultasi, dan yang keempat adalah jasa lainnya. Seperti yang diatur di dalam pasal 1 ayat 1-3, jenis pengadaan ini dapat juga dilakukan secara terintegrasi. Sobat Sista Praja yang saya hormati, untuk jenis pengadaan, pengertiannya adalah sebagai berikut. Untuk barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali suatu bangunan. Kemudian untuk jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan olah pikir. Kemudian yang keempat adalah jasa lainnya. Jasa lainnya adalah jasa, yang pertama adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan. Ya, jadi saya ulangi, jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas baik di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, juga diatur dengan pengadaan barang yang disebut dengan terintegrasi. Ya, adalah suatu pola pekerjaan ya, yang mencakup 4 kegiatan jenis. Baik, saya ambil contoh adalah pekerjaan rancang bangun, pekerjaan IT solution, pekerjaan engineering, procurement construction, atau keempat adalah pekerjaan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan, serta lain-lain. Yang terakhir dalam sub materi yang keempat adalah cara. Cara pelaksanaan pengadaan barang jasa, yang pertama adalah swakelola, yang kedua melalui penyedia. Swakelola adalah cara memperoleh barang yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau perangkat daerah, ya, atau lembaga atau perangkat daerah lain, organisasi, kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
Kemudian kalau penyedia adalah cara memperoleh barang jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Demikian materi 1 yang dapat saya sampaikan. Semoga Sobat Sista Praja dapat memahaminya. Terima kasih. Selamat pagi.